Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين، معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب رحمكم الله تعالى جميعا. والحمد لله بنعمة الله, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Kita telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan ibadah dalam kehidupan seorang muslim, di mana ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, Kitabullah Al-Qur'anul Karim, bahwa penciptaan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan karena sebab ibadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya juga tidak lain dan tidak bukan, visi dan misinya adalah karena ibadah, untuk beribadah, mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawiyah, wahyu kitab-kitab dari langit, juga tidak lain dan tidak bukan karena untuk ibadah. Maka cukuplah semua itu menunjukkan bahwa ibadah laha ahammiyatun uzma, bahwa ibadah itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariatul Islam, di dalam kehidupan setiap muslim, yang tidak mungkin mereka terlepas dari ibadah ini dalam segala keadaan dan kondisi. Mesti mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita sebutkan jenis-jenis ibadah, dan kita telah menjelaskan pula definisi ta'rif al-ibadah. Nah, definisi dari ibadah mungkin sebagai murajaah sebelum saya lanjutkan keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Maka saya minta kepada sebagian atau salah seorang di antara antum untuk menyebutkan definisi ta'rif daripada ibadah yang telah kita sebutkan. Maka saya persilahkan kepada yang menyebutkannya, falyarfa' yadahu, mengangkat tangannya dan menjelaskan atau menyebutkan definisi tersebut. Falyatafaddal. Silakan, tanpa melihat catatan. Dengan bahasa Arab lebih afdal, dengan bahasa Indonesia la ba's, tidak masalah. Tafadhal. Naam. Irfa' sautak, diangkat sedikit suaranya. Naam.
minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ahsantum, barakallahu fikum. Yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Segala nama yang mencakup sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, ini definisi ibadah yang paling sempurna dari segala definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan telah kita jelaskan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang nampak dan yang tersembunyi, atau amalan-amalan yang nampak dan yang tersembunyi. Yang dimaksud dengan ucapan yang nampak adalah apa yang kita ucapkan dengan lisan. Dan yang dimaksud dengan ucapan yang tersembunyi adalah, siapa yang menyebutkan? Yang dimaksud dengan ucapan yang tersembunyi adalah, Naam, fadhal. Ucapan hati. Apa itu? Niat. Ucapannya hati, tersembunyi. Yang dimaksud adalah niat. Niat juga terbagi menjadi dua. Niat ikhlas karena Allah. Kemudian niat apa? Tamayyuz al-ibadah, untuk membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan ucapan hati. Ucapan yang tersembunyi adalah niat. Niat terbagi dua. Niat yang dimaksud ikhlas hanya kepada Allah, dan niat di dalam membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau antum mau sholat duhur, antum berniat tidak membedakan, antum tidak tahu sholat duhur atau asar, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun ikhlas karena Allah, sekalipun ikhlas karena Allah, menunjukkan bahwa niat yang dimaksud terbagi menjadi dua. Niat ikhlas dan niat tamyizul ibadah an ghairiha, an ibadat ukhra, membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ucapan yang tersembunyi. Adapun yang dimaksud amalan yang nampak adalah amalan dengan jawarih, dengan anggota badan. Dan yang dimaksud dengan amalan yang tersembunyi adalah amalan-amalannya hati. Apa saja amalannya hati? Al-khauf, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa cemas, al-inabah, tawakal, ar-raja, dan seterusnya dari amalan-amalan hati, yang semua ini adalah merupakan landasan diterima tidaknya amalan-amalan kita dengan anggota badan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan dengan ucapannya hati dan juga amalannya hati. Nah, sehingga keduanya harus seiring dan sejalan. Barang siapa yang hanya mengharapkan atau bersandar dengan hatinya saja dan tidak mewujudkan dalam bentuk amalan zahirnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut, ibadah tersebut. Oleh karena itu ibadahnya orang-orang sebagian dari kaum muslimin yang berkeyakinan dengan tasawuf, tarekat-tarekat yang hanya berdasarkan niat saja, hati, tidak perlu sholat dengan cara yang perlahan-lahan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan sekalipun tidak sholat, tetapi sholatnya di dalam hati, ini tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menuntut kita zahir wal batin,
zahir dan batinnya. Bahkan zahir itu adalah alamat yang menunjukkan kepada batin. Zahir, amalan yang nampak itu menunjukkan kepada apa yang ada di dalam batinnya seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf, ketika beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, maka baik seluruh jasad yang nampak. Kalau jelek segumpal daging ini, maka jelek seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging tersebut yang dimaksud adalah hati. Hati yang tersembunyi. Amalan, ucapan dan amalan yang tersembunyi, yaitu pada hati tersebut. Nah, sehingga kalau hati ini rusak, itu ditunjukkan oleh rusaknya jasad. Ketika seseorang amalan jasadnya, anggota badannya rusak, maka menunjukkan rusaknya hatinya. Menunjukkan rusaknya hatinya. Oleh karena itu, tidak benar dan jangan tertipu dengan orang-orang yang berkeyakinan seperti ini dari kalangan tasawuf, yang sekalipun tidak sholat tetapi dia sholat dengan hatinya, karena telah mencapai tingkatan hakikat atau ma'rifat. Na'udzubillah. Justru ketika dia meninggalkan sholat, berarti amalan zahirnya rusak, jawareh dan jasadnya rusak. Itu pula menunjukkan bahwa hatinya rusak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang sangat jelas ini, idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Kalau baik itu hati, mesti baik juga jasadnya, amalannya juga baik. Kalau jelek hatinya, maka jelek juga amalannya. Berarti keduanya saling seiring dan sejalan, saling terkait, terikat, tidak mungkin terpisah satu dengan yang lainnya. Demikian makna ibadah yang telah kita sebutkan atau yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu ismun jami', segala nama yang mencakup sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai, berupa ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, kemudian juga telah kita sebutkan contoh-contoh ibadah. Di antara contoh ibadah yang telah kita sebutkan adalah al-khauf, ar-raja, tawakal, rasa takut, rasa harap, tawakal, raghbah, rasa raghbah war rahbah, rasa harap dan cemas, wal inabah, kembali kepada Allah dalam segala perkara kita, isti'anah, memohon pertolongan, istighatsah, mengadukan nasib, menyembeli, bernazar dan selainnya. Juga rukun-rukun Islam adalah jenis-jenis ibadah. Rukun-rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang masyhur, yang juga kita telah menghafalkan seluruhnya insyaallah. Yaitu ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yaitu Rasulullah menjawab dengan 5 persaksian yang dikenal dengan arkanul Islam al-khamsah, 5 rukun Islam. Persaksian la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengumpamakan Islam seperti bangunan. Seperti bangunan. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan 5 rukun tersebut. 5 pondasi tersebut, syahadatain, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat,
haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dalam Kitabul Iman. Nah, oleh karena itu kata penulis hafizahullah, insyaallah di tengah-tengah berjalannya majelis kita atau bacaan kita dari kitab kecil ini, kita akan menjelaskan dari masing-masing makna dari arkanul Islam yang 5, dari rukun-rukun Islam yang 5 insyaallah taala. Naam. Kemudian beliau menyatakan innal ibadata la budda fi qabuliha min syartain. Ketahuilah wahai kaum muslimun wal muslimat, bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat mutlak. Bahwa ibadah yang memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam kehidupan seorang muslim itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat mutlak. Tidak mungkin terlepas dari salah satu keduanya. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari syarat diterimanya amalan. Harus ikhlas karena Allah. Nah, yang kedua, tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ikutan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fala budda min tajridil ikhlas lillahi wahda. Maka harus memurnikan keikhlasan hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Wala yusrafu min anwa'il ibadah syai'un li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak pula seseorang itu memalingkan satu jenis ibadah apapun kita teruskan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fala yusrafu min anwa'il ibadah syai'un li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan setiap hamba, setiap muslim memalingkan segala jenis-jenis ibadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min tajridil mutaba'ah, demikian pula harus memurnikan ikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 syarat mutlak diterima tidaknya ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba di dalam kehidupan ini. Fala yu'badullah illa wifqan lima ja'a bihi ar-rasulu al-karim salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan harus mencocoki tuntunan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadha huwa muqtada syahadati an la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Inilah 2 syarat yang merupakan kandungan konsekuensi yang terkandung di dalam persaksian kita alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah mengandung syarat yang pertama, yaitu wajibnya memurnikan niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang diibadahi dengan segala jenis ibadah yang hak melainkan yang ditujukan hanya kepada Allah semata dan tidak kepada selainnya sedikit pun. Kemudian dari syarat yang kedua, itulah yang dikandungi oleh syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita wajib memurnikan ikutan kita hanya kepada beliau dan tidak kepada selainnya. Nah, kepada beliau dan
berdasarkan kandungan-kandungan nusus di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, juga berdasarkan pemahaman para sahabat. Karena tidak ada lain yang menyampaikan antara kita generasi setelahnya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak lain melalui para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti kita wajib memenuhi syarat yang kedua dalam segala jenis ibadah kita kepada Allah, yaitu mengambil contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diamalkan, yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam wa ridwanullah alaihim jami'an. Nah, inilah makna yang terkandung dalam dua persaksian kita pada rukun Islam yang pertama, syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di situ terkandung dua syarat mutlak diterimanya segala ibadah. Oleh karena itu dia diletakkan pada rukun Islam yang pertama. Naam, bahkan rukun Islam yang kedua, salat, puasa, zakat dan haji juga akan diterima oleh Allah, ditentukan dengan dua syarat tersebut yang terkandung di dalam syahadah yang pertama dari rukun Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian beliau berkata hafizahullahu ta'ala, lianna muqtada asyhadu an la ilaha illallah ikhlasul amali lillahi wahda. Karena konsekuensi yang terkandung yang ditunjukkan dalam persaksian la ilaha illallah itu adalah keikhlasan amalan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah dalam segala amalan, dalam segala jenis ibadah kita. Bahkan bal takunul ibadat kulluha khalisatan liwajhihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh ibadah harus murni, hanya mengharapkan perjumpaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan muqtada asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensi yang ditunjukkan dari persaksian anna muhammadar rasulullah, an takuna al-ibadatu wifqan lima jaa 'anil Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah ibadah datang sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fala yu'badullah bil bid'ah wal muhdatsat wal munkarat. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara bid'ah, menambah-nambah, tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah dan para sahabat. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan cara yang diada-adakan, baik ditambah ataupun dikurangi. Atau tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang mungkar, yang ma anzalallahu ta'ala biha min sultan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan dengannya kekuasaan atas kita untuk membuat cara-cara tersendiri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa bal takunul ibadah wifqan lis sunnah wa lima jaa bihi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, bahwa ibadah itu harus datang dalam bentuk mencocoki, mengikuti sunnahnya Rasulullah, apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang harus diwujudkan pada setiap muslim yang mengaku sebagai muslim, siapapun dia, para ulamanya atau para pengikut, para dai atau orang-orang yang para pedagang, petani, seluruh kaum muslimin dari segala kalangan, tidak terkecuali dia harus mewujudkan dua syarat ini. Barang siapa yang menyelisihi, meninggalkan salah satu dari keduanya, maka kita pastikan bahwa amalan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah, akan tertolak dan dikembalikan kepada pemiliknya, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, oleh karena itu dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu akan ditolak oleh Allah ketika tidak adanya ikhlas. Naam, akan ditolak tatkala tidak adanya ikhlas, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Furqan,
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yaitu kami datang menghadapi apa yang diamalkan oleh hamba dari segala amalan-amalannya. Faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena adamul ikhlas. Bisababi adamil ikhlas. Karena sebab tidak adanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni baik dengan cara-cara syirkiyah, beribadah dengan cara-cara syirik, seperti bertabarruk di kuburan meminta berkah melalui para wali-wali yang diyakini yang sudah meninggal dunia di kuburannya, atau melalui pohon-pohon yang dikeramatkan, meminta berkah melalui benda-benda tertentu atau hewan-hewan tertentu. Semua ini adalah perbuatan syirik yang meniadakan keikhlasan, kemurnian ibadah itu hanya kepada Allah. Maka Allah akan jadikan amalan itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Demikian pula waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya tentang amalan ibadah yang ikhlas sekalipun tetapi cacat, hilang syarat yang kedua, tidak mengikuti tuntunannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, juga akan tertolak sebagaimana amalan yang pertama tertolak. Yaitu Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami sesuatu yang tidak berasal dari kami, fa huwa raddun ay mardudun, maka amalan itu akan tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada tuntunan dari perkaranya kami, fahuwa raddun, kami yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka tertolak. Sekali lagi, ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan syarat yang kedua, dan sekaligus menunjukkan bahwa yang dimaksud perkara kami di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini akan dikuatkan dengan hadis yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala di dalam hadis tentang perpecahan, di mana Rasulullah di akhir hadis menyatakan bahwa yang langsung masuk ke dalam surga dari satu golongan itu yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang berupaya, yang mencocoki sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Jadi sangat jelas bahwa syarat yang kedua ini mengikuti tuntunan Rasulullah dan juga tuntunan para sahabat-sahabatnya. Naam. Kemudian berkata pula Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi di dalam sunan keduanya. Kata Rasulullah, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka mesti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka solusinya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, mengikuti sunnahku kata Rasulullah, dan sunnahnya khulafaul mahdiyyin ar-rasyidin,
sunnahnya para sahabatku khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan para sahabat-sahabat seluruhnya. Naam, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Kemudian Rasulullah menyatakan tamassaku biha, 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, jangan lepaskan sunnah tersebut. Naam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Rasulullah memperingatkan hati-hati kalian dari lawannya. Lawannya sunnah Rasulullah adalah muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan, tidak dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua hal yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah adalah sesat. Naam, ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala jami'an. Hadis ini pula sangat jelas menunjukkan pada kita syarat yang kedua, bahwa amalan itu diterima dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan lawan daripada sunnah itu adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan di dalam perkara agama, dalam perkara Islam ini. Naam, dalam seluruh aspek Islam, barang siapa yang membuat sesuatu yang diada-adakan, maka dia terjatuh dalam perkara bid'ah, yang kata Rasulullah semua bid'ah adalah sesat. Sedikit saya tambahkan bahwa kata Rasulullah semua bid'ah adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik, tidak ada bid'ah yang hasanah. Lawannya sunnah adalah bid'ah. Kalau pada syarat yang pertama ikhlas, tauhid, lawannya adalah syirik. Pada syarat yang kedua, wajibnya mengikuti sunnah, lawannya adalah bid'ah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mendudukkan urutan-urutan dosa yang dimana syaitan berupaya menjatuhkan manusia. Yang paling besar adalah urutan yang pertama, perbuatan syirik, lawannya ikhlas, lawannya tauhid. Yang kedua adalah bid'ah, lawannya sunnah. Baru yang ketiga adalah maksiat, dosa-dosa besar. Naam, lawannya adalah ketaatan-ketaatan. Naam, maka semua ini menunjukkan bahwa bahayanya syirik dan bahayanya bid'ah lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar, daripada dosa-dosa maksiat. Nah, bid'ah adalah sesuatu yang diadakan dan semuanya sesat. Tidak ada yang baik, tidak ada yang hasanah. Adapun sebagian kaum muslimin yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, ini ucapan yang bertentangan dengan hadis yang telah kita bacakan, yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Sebagian mereka berdalil dengan ucapannya Umar bin Khattab yang menyatakan ketika mengumpulkan jamaah kaum muslimin di masjid yang berpisah-pisah, terpisah-pisah dalam melaksanakan salat tarawih, kemudian Umar memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengumpulkan dalam satu jamaah, satu imam. Setelah terjadi hal tersebut, sahabat Umar menyatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah perbuatan ini. Akhirnya dari ucapan ini diambil dalil oleh mereka bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang nikmat, yaitu bid'ah yang baik. Maka kita jawab bahwa dalil ini tidak menunjukkan perkara bid'ah secara syariat, tapi menunjukkan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa, na'am, pesawat, mic, mobil, itu bid'ah secara bahasa karena belum ada di zaman Rasulullah. Tetapi salat tarawih berjamaah sudah ada di zaman Rasulullah. Apa-apa yang sudah ada di zaman Rasulullah tidak mungkin kita katakan bid'ah karena dilakukan oleh Rasulullah. Artinya dalil, ada sunnah dari Rasulullah. Beliau berjamaah dengan satu jamaah
pada sholat tarawih di 3 malam dalam selama sebulan puasa, sebulan Ramadan. 3 malam saja. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir, karena wahyu masih sementara turun. Rasulullah mengkhawatirkan kalau hal ini diwajibkan sehingga memberatkan kaum muslimin, sehingga beliau mencukupkan 3 malam saja. Naam, adapun ketika syariat sudah sempurna, Rasulullah meninggal, tidak ada lagi penambahan dan pengurangan, berarti telah tetap hukum daripada menegakkan salat tarawih, yaitu sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Sehingga sekali lagi, ini tidak mungkin kita katakan bid'ah secara syariat Islam karena ada dalilnya. Berarti tidak lain dan tidak bukan. Yang diinginkan oleh Umar, bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah secara bahasa. Yang diinginkan adalah bid'ah apa? Secara bahasa. Nah, maksudnya adalah bahwa sunnah ini terluputkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ketika di zamannya Abu Bakar tidak ditegakkan berjamaah dengan satu jamaah, maka di zaman Umar beliau kembali menegakkan sunnah ini yang sudah ditinggalkan, ya, di zaman antara Rasulullah dengan Umar, yaitu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi sama sekali tidak bisa dikatakan ini bid'ah secara syariatul Islam, karena ada dalil. Bid'ah secara syariat adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah ini dipahami. Yang kedua, sebagian mereka juga berdalil dengan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah juga, hadis yang masyhur tentang membuat jalan yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa man sanna sunnatan sayyi'ah fil Islam fa'alaiha wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu dzalika min azarihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Artinya pahalanya berlipat ganda. Dia dapatkan pahala untuk dirinya dan dia juga dapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kemudian Rasulullah menyatakan, barang siapa yang buat sunnah yang jelek, lalu orang mengikutinya, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dia pikul juga dosanya, berganda. Nah, di sini mereka memahami bahwa ketika Rasulullah menyebutkan ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek, berarti lawannya sunnah adalah bid'ah. Berarti bid'ah demikian pula. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Saya sengaja jelaskan ini sebagai bentuk adil, keadilan, agar antum nanti kalau mendengarkan di luar bisa memberikan jawaban. Nah, ini tidak keluar dalilnya dari dua hal ini. Adapun yang lain, yang dalil ketiga, pembukuan Al-Quran, mushaf, juga bid'ah karena tidak dibukukan di zaman Rasulullah. Ya, maka ini juga terbantah seperti pada bantahan yang pertama. Ada dalilnya pembukuan Al-Quran. Ya, Rasulullah menyatakan, "Quyidal ilm bil kitabah." Tulis, ikat ilmu itu dengan tulisan. Maka ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim. Ditulis oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ada dalilnya. Al-Quran membukukan Al-Quran bukan bid'ah, ada dalil. Bahkan dalil khusus Rasulullah memerintahkan kepada sahabat. Ketika itu sahabat yang lain masih memahami jangan tulis. Rasulullah sedang sakit keras. Sampai-sampai Umar mengatakan jangan tulis.
Rasulullah mengatakan, "Uktub, tulis semua apa yang keluar dari mulutku, karena tidak keluar dari mulutku melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Artinya sadar dan tidaknya Rasulullah semua itu wahyu dari Allah. Kalau salah mesti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Umar dan seluruh sahabat yang memahami pada waktu itu tidak boleh ditulis karena Rasulullah sedang tidak sadar, bertobat dan kembali semuanya. Oleh karena itu ini perintah khusus kepada sahabat, tulis. Maka ditulis oleh sahabat semua apa yang keluar dari mulut Rasulullah, dan termasuk pembukuan mushaf Al-Quranul Karim, karena ini ilmu yang paling tinggi. Oleh karena itu ini dalil yang tidak benar, ya, bahwa pembukuan Al-Quran itu bid'ah. Adapun dalil yang tadi, ini mungkin yang paling kuat dalilnya, yang paling sulit untuk membantahnya. Tetapi bantahannya juga sebagaimana yang dibantah oleh para ulama, bahwa di sini kita melihat sababul wurud. Kalau Al-Quran sababul nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis kita mengatakan sababul wurud, sebab keluarnya hadis. Sebab keluarnya hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika sedang berjihadnya para sahabat dan di musim jihad, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk membentangkan semacam kantong agar kaum muslimin dan muslimat menyalurkan sedekahnya pada kantong tersebut. Nah, Rasulullah naik di mimbar dan membacakan hadis ini, bahwa yakni menganjurkan sahabat untuk bersedekah membantu mujahidin dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berlomba, sahabiyah pun berlomba bersedekah, sampai-sampai sahabiyah emas yang ada di tubuhnya dikeluarkan dan dilemparkan pada kantong tersebut yang dibentangkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, karena menunjukkan semangatnya mereka. Ya, dan ini setelah dipacu oleh Rasulullah. Sekali lagi menunjukkan memang harus dipacu kaum muslimin, apalagi di zaman sekarang. Di zaman terdahulu Rasulullah pun selalu memacu para sahabat untuk giat bersedekah, untuk semangat bersedekah, membantu agama Allah dalam berdakwah dan berjihad. Apalagi di zaman sekarang. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika melihat semangatnya sahabat dan sahabiyah, Rasulullah membaca hadis ini. Barang siapa yang menunjukkan dengan jalan ini, yakni jalan yang baik, memberi contoh jalan yang baik ini, maka pahalanya berganda. Tapi sebaliknya, siapa yang memberi contoh jalan yang jelek, maka baginya dosa dan dosa yang mengikutinya. Di sini menunjukkan juga bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah secara bahasa, jalan. Jalan. Siapa yang memberi contoh jalan yang baik, maka baginya pahala yang besar. Siapa yang memberi contoh jalan yang buruk, baginya dosa yang besar. Nah, dari mana kita menafsirkan bahwa secara bahasa yang dimaksudkan? Dari sababul wurud, sebab keluarnya hadis ini, yaitu ketika para sahabat memberi contoh yang baik dengan bersedekah, Rasulullah mengucapkan hal tersebut. Dan Rasulullah memperingatkan sebaliknya, jangan memberi contoh yang jelek. Nah, ini memastikan bahwa yang dimaksud secara bahasa, sunnah adalah jalan. Adapun secara syariat, tidak ada sunnah yang jelek. Tidak ada sunnah yang jelek. Semua sunnah itu baik, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maknanya mustahab, hukumnya mustahab. Tetapi kalau wajib, maka meninggalkannya dosa. Meninggalkannya dosa. Karena sunnah itu hukumnya ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, sunnah, ucapannya, perbuatannya Rasulullah, amalan-amalannya Rasulullah, akidahnya Rasulullah. Hukumnya sunnahnya Rasulullah ini ada dua. Ada hukum yang wajib, ada hukum yang mustahab atau sunnah. Ketika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti salat-salat sunnah rawatib. Yang meninggalkan salat sunnah qabliyah atau ba'diyah tidak berdosa. Yang melakukannya dapat pahala. Tapi sunnah misalnya mengangkat celana di atas mata kaki, ini sunnahnya Rasulullah wajib. Barang siapa yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, ancamannya neraka. Berarti menunjukkan apa? Wajib. Tapi kita katakan itu sunnahnya Rasulullah.
Iya. Sunnahnya Rasulullah di dalam menunaikan manasik haji. Misalnya wukuf di Arafah, sunnahnya Rasulullah. Tuntunannya Rasulullah. Wajib, bukan lagi wajib, rukunnya haji. Tidak sah hajinya orang yang tidak wukuf di Arafah. Itu juga dikatakan sunnahnya Rasulullah. Mabit di Musdalifah. Nah, melempar jumrah, Aqabah. Dan selainnya dari manasik-manasik haji. Semuanya kita katakan sunnahnya Rasulullah. Tetapi hukumnya wajib. Berarti sunnahnya Rasulullah ada hukumnya wajib, ada yang juga hukumnya sunnah atau dikatakan dalam ilmu fikih mustahab. Nah, baik. Kita cukupkan insyaallah taala. Jadi kita simpulkan bahwa syarat ibadah itu diterima dengan dua syarat mutlak yang terkandung dalam syahadat la ilaha illallah, yaitu ikhlas semata-mata hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan Allah, dan yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya yang terkandung di dalam persaksian yang kedua anna Muhammad dan Rasulullah, dan telah kita disebutkan oleh beliau dalil-dalil akan hal tersebut. Nah, dan akan disebutkan lagi dalil-dalil yang lain yang insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Atau sebelumnya ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum azan. Ada yang mengatakan bahwa salafi itu sedikit-sedikit bid'ah. Kalau gitu tidak usah naik mobil karena bid'ah. Ya sama tadi. Mobil bid'ah, na'am, bid'ah, tapi secara bahasa. Secara bahasa, maksudnya tidak ada di zamannya Rasulullah alaihi wasallam. Tetapi dia tidak bisa dimasukkan bid'ah secara syariat. Karena Rasulullah menyatakan dalam perkara duniawiyah, mobil pesawat itu perkara dunia, zatnya. Ya. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau dalam perkara dunia, biar bid'ah lakukan saja, tidak masalah. Kalian lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu. Nah, jadi ini ucapan yang keliru. Mana yang singkat? Apakah penggalangan dana untuk kepentingan dakwah tidak termasuk bid'ah? Ya, saya sudah baru bacakan hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah naik di mimbar, memerintahkan kepada Bilal untuk membentangkan kantong tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin, muslimat untuk bersedekah. Nah, ada yang sampai melemparkan emasnya, gelangnya, ya, kalungnya di kantong tersebut. Nah, ini dalil yang sangat jelas. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga naik di mimbar dan memerintahkan sahabat untuk bersedekah kepada seorang yang datang fakir, kepada seorang yang miskin. Fakir, bukan miskin, fakir lebih dahsyat daripada miskin. Rasulullah merintahkan kepada sahabatnya untuk bersedekah kepada orang yang fakir tersebut. Nah, mana sisi bid'ahnya? Ya, ini orang yang jahil terhadap qawaidus syar'iyyah, terhadap kaidah-kaidah syar'iyyah yang mengatakan bahwa kaum muslimin yang memerintahkan untuk menggalang dana, memerintahkan untuk bersedekah di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bid'ah. Ini adalah orang yang tidak paham akan qawaid syar'iyyah, kaidah-kaidah syar'iyyah. Nah, wallahu taala alamu bissawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan syarat kalau dia bukan untuk meminta pribadinya, ya, untuk dakwah. Kalau untuk pribadinya, ini yang bid'ah. Nah, haram. Ya. Tapi kalau untuk dakwah dengan cara yang tidak menurunkan kewibawaan Islam, ya, datang misalnya di pasar-pasar, ya, menengadahkan tangannya seperti ini menurunkan wibawa namanya. Ya. Tidak boleh dengan cara seperti ini. Tapi kalau dengan cara ceramah seperti ini, kita menganjurkan kaum muslimin, wahai kaum muslimun, bersedekahlah, bantulah kaum muslimin, bantulah fuqara wal masakin, bantulah para mujahidin, bantulah agama Allah, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Nah,
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.